Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Segala puji bagi Allah, tempat seluruh alam berpasyarah, tempat bergantung segala asa dan madah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalat bagi kaum kerabat, sahabat dan seluruh umat, penyeru kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, ini adalah episode pertama dari saya khusus selama Ramadan. Insyaallah saya akan membacakan fadilat atau keutamaan tarawih pada malam Ramadan berdasarkan kitab Durratun Nasihin karangan Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah. Yang mana pembahasannya terdapat pada jilid 1 halaman 72 dan seterusnya berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala su'ila an-nabiy alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan faqala yakhrujul mu'min min dhanbihi kayaumi waladathu ummuh. Pembahasannya adalah An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Faqal, maka Rasulullah bersabda, yakhrujul mu'min min dzambih, dihapuskan dosa-dosanya di malam pertama. Bagaimana keadaannya? Kayaumi waladathu ummuhu, keadaannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, hadirin sekalian, baru malam pertama saja sedemikian hebat keutamaan yang kita dapatkan bila melakukan tarawih. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan Ramadan. Mari kita isi Ramadan dengan ibadah malam, tahajud, tarawih, salat hajat, taubat, istighfar, dan jangan lupa tadarus Al-Quran. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam pertama agar mendapat pahala utama. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan mama, tiada dosa baru maupun dosa lama. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Masih di channel yang sama, masih di kajian yang sama tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan sesuai dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa fi lailatis saniyah yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'min. Wa fi lailatis saniyah, pada malam kedua, yughfaru lahu wa li abawayhi, diampunkan dosa-dosa bagi kedua orang tuanya, in kana mu'min, apabila mereka mukmin. Masya Allah, hari pertama kemarin dosa kita diampuni bagikan bayi yang baru lahir. Malam kedua, orang tua kita pula diampuni dosanya. Dengan catatan mereka masih dalam keadaan mukmin, bukan kafir atau murtad. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Dilepaskan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka selamanya. Disayangi mereka selamanya sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam kedua. Allah ampunkan semua dosa. Dosa pun lepas tuk kedua orang tua. Insya Allah semua masuk surga. Makan durian disikat bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, masih di channel yang sama, masih di penjelasan yang sama tentang fadilat keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Pada saat ini kita memasuki episode yang ketiga. Sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatis salisah yunadi malakun min tahtil arash. Ista'nifil amal. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Penjelasannya, wa fil lailatis salisah, pada malam ketiga, yunadi malakun min tahtil arash. Seorang malaikat berseru dari bawah arash. Ista'nifil amal. Mulailah beramal. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosamu yang telah lewat. Masya Allah. Syukur. Luar biasa nikmat yang akan kita terima bila menunaikan tarawih di malam ketiga ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mulailah beramal. Ibda' binafsik. Mulai dari diri sendiri. Never put up till tomorrow. Jangan tunda sampai esok. Karena idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal kepadamu, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan sedikit pun jua. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ketiga, lebih afdol di waktu malam sepertiga. Teruslah beramal dan berjaga-jaga. Kekang nafsu syahwat di medan laga. Ikan teri, ikan basah. Saya undur diri, salam pisah. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa YouTube yang berbahagia, lanjut kembali pada penjelasan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan melalui sabda beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qira'ati Taurat wal Injil, wal Zabur, wal Furqan. Penjelasannya adalah, wa fil lailatir rabi'ah, pada malam keempat Ramadan, lahu minal ajr, dia mendapatkan balasan mislu qira'ati Taurati wal Injil, wal Zabur, wal Furqan, seperti membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku pemirsa YouTube yang berbahagia,
Mungkin Anda bingung. Saya juga bingung pertamanya. Bagaimana nih maksudnya? Boro-boro baca Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran saja belum tentu dibaca setiap hari, ya kan? Ngaku. Ya, tidak usah bingung. Baca saja Al-Quran yang sudah menjadi pedoman hidup kita. 3 kitab yang lain gak usah dibaca. Toh kita sudah dapat pahalanya, ya kan? Gitu aja bingung. Oke, sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan ini. Tunaikanlah tarawih malam keempat. Jangan lalai, usahakan sempat. Agar kita selalu mendapat berkat, mendapat pahala seperti membaca Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat. Beli ikan di tempat Umi Arsih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa YouTube? Sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Dengan berkah puasa, tercapai segala asa, hilanglah putus asa, leburlah dosa. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan tentang fadilat Tarawih Ramadan berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa fil lailatil khamisah, pada malam kelima, a'tahullahu ta'ala, Allah ta'ala memberinya, misla man shalla fil masjidil haram, wa masjidil madinah, wa masjidil aqsa. Allah ta'ala memberinya seperti pahala orang yang sholat di masjidil haram, masjid Madinah, dan masjidil aqsa. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah pernah pergi ke 3 masjid hebat ini? Belum? Ayo, mulai sekarang niat. Insya Allah, dengan niat yang kuat, tekad yang bulat, semangat yang berlipat-lipat, saudaraku yang belum pernah pergi ke sana, insya Allah akan pergi ke sana. Banyak jalan menuju Makkah. Bisa? Pasti bisa. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Malam kelima tarawih jangan dilewatkan, agar mendapat pahala yang membahagiakan. Seperti sholat di 3 masjid yang dimuliakan. Hidup bahagia, rezeki tercurahkan. Masak ikan pakai kemiri. Cukup sekian, saya undur diri. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bernapas. Artinya, kita masih hidup. Semoga harapan tidak redup, asa semakin meletup-letup, agar rezeki bisa diraup. Masih pada kajian fadilat keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang memuat tentang penjelasan Rasulullah tentang fadilat tarawih Ramadan, yaitu wa fil lailatis sadisah, pada malam ke-6, a'tahullahu ta'ala, Allah ta'ala memberinya pahala sawaba man tawafa bil baitil ma'ruf, pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur.
wa yastaghfiru lahu, dan dimohonkan ampun kullu hajarin wa madar, setiap batu dan cadas. Masya Allah, sampai batu dan cadas turut memohonkan ampun bagi orang yang tarawih di malam ke-6 Ramadan. Luar biasa, Allahu Akbar. Mari saudara-saudaraku, tegakkanlah sholat malam, terutama di malam Ramadan ini. Allah bisa, karena biasa. Semoga dengan pembiasaan 30 hari tarawih di Ramadan, kelak kita bisa istiqomah dalam melakukan sholat malam. Insya Allah. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-6. Semoga sholat malam terus tertanam. Isi zikir pada setiap malam agar terhindar dari neraka jahanam. Pakaian lawak tidaklah bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puasa semakin terbiasa. Walau lapar dan dahaga luar biasa. Tapi itu tidak menyurutkan asa. Tunaikan perintah yang maha kuasa. Kembali lagi dengan saya pada pembahasan yang sama dan channel yang sama. Tentunya pada pembahasan tentang fadilat atau keutamaan tentang tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa fil lailatis sabi'ah, pada malam ke-7, faka'annama, seolah-olah adraka Musa alaihi salam, ia mencapai derajat Nabi Musa alaihi salam, wa nasarahu ala fir'auna wa Haman, dan kemenangan atas Fir'aun dan Haman. Masya Allah, hebat. Tanpa berjuang di medan perang, baik dengan golok maupun parang, kita sudah menang. Yang jelas kita menang melawan hawa nafsu yang selalu datang memburu. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-7. Semoga kita menjadi insan-insan yang patuh. Seluruh dosa pun ikut luruh. Dalam ibadat penuh seluruh. Bermacam-macam ikan, ada satu yang cantik. Cukup sekian, nanti saya balik. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan penjelasan fadilat tarawih sesuai dengan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang memuat penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan sebagai berikut. Wa fil lailatis saminah, pada malam ke-8, a'tahullahu ta'ala, Allah Ta'ala memberinya ma a'ta Ibrahim alaihi salam, apa yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, pemirsa YouTube di rumah, yang jadi pertanyaan, apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentunya beliau juga mendapatkan mukjizat-mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi sesudahnya.
namun ada kekhususan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah beliau selamat dari kobaran api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Hal ini tertuang dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Dan beliau sejak kecil sudah mendapatkan hidayah, sehingga beliau mencari Allah yang Esa, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 51. Dan juga beliau berani berhujjah sehingga mematahkan tuduhan-tuduhan kafirun ketika beliau menghancurkan berhala-berhala mereka. Hal ini tertuang dalam surah Al-Anbiya ayat 62 dan 63. Dan beliau juga diberi kelebihan, walaupun sudah tua renta suami istri, tapi tetap bisa mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena pada waktu itu Sarah sudah berusia 100 tahun dan Nabi Ibrahim juga lebih dari itu, tapi beliau dikaruniai Allah, yaitu putranya yang bernama Ishak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah khususnya para pasutri, pasangan suami istri yang lama belum punya anak, berdoalah. Semoga dengan berkah Ramadan, semoga dengan berkah mendirikan tarawih di malam ke-8 ini, kita atau Anda juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapat atau yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah semoga berhasil. Sebagai penutup, dengarlah pantun yang saya bawakan ini. Tunaikanlah tarawih malam ke-8. Semoga hajat dapat ditunaikan. Hidup bahagia berkecukupan. Berkat Ramadan jangan dilewatkan. Sedekah yang berikan, sambung tali asih. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa. Anda like, berarti Anda baik. Anda subscribe, berarti Anda jadi karib. Anda share, berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. 8 hari puasa telah lewat. Semoga puasa kita tetap terawat. Sampai akhir puasa bisa selamat. Hidup bahagia, penuh berkat. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, saya langsung membacakan kelanjutan hadis kemarin, yaitu wa fil lailatit tasi'ah, dan pada malam ke-9, faka'annama, seolah-olah abadallahu ta'ala, ia menyembah Allah ta'ala, ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu hebat keutamaan tarawih di malam ke-9 ini. Laksana kita beribadah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hebat yang tiada duanya. He is a walking Quran. Beliaulah laksana Al-Quran yang berjalan karena khuluquhul Quran. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah saudaraku, jangan lewatkan. Mari kerjakan. Semoga terselamatkan. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-9. Jangan tunda, jangan lalaikan. Agar berkah Ramadan terus kita dapatkan. Semua hajat akan terkabulkan. Angka 9, angka terpilih. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa, Anda like, berarti Anda baik. Anda subscribe, berarti Anda jadi karib. Anda share, berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa YouTube sekalian?
sehat, semoga yang sakit disembuhkan, yang jomblo dijodohkan, yang nganggur dikerjakan. Semoga dengan berkah Ramadan, semua kesempitan dilapangkan, semua kesedihan dihilangkan, semua kebahagiaan didatangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari saudaraku, untuk menambah semangat kita mengisi bulan-bulan Ramadan, terutama tarawih di malam ke-10 ini, mari kita simak penjelasan Rasulullah tentang fadilat keutamaan tarawih di malam ke-10 ini. Sebagaimana hadis yang berbunyi, wa fil lailatil ashirah, pada malam ke-10, yarzuquhullahu ta'ala, Allah memberikan karunia khairait dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Nikmat apa lagi yang kita dustakan apabila telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Bukankah inilah tujuan hakiki dari kehidupan kita? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang berbahagia. Dan insya Allah semua masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-10. Perbanyak amalan soleh. Janganlah jenuh. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh. Semoga semua dosa habis luruh. Pergi menghadap ke wali kota. Mohon maaf, salahnya kata. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tempat makhluk berpasrah. Seluruh alam tunduk menyerah pada Allah Sang Maha Ilah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh alam, sang pencerah ketika kelam, yang berjaga-jaga di setiap malam agar umatnya terhindar dari jahanam. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Semoga Allah selalu mensejahterakan dalam nikmat yang berkelimpahan. Alhamdulillah, saat ini kita lanjutkan pembacaan kita tentang kitab Doratun Nasihin yang membahas tentang fadilat keutamaan puasa, include di dalamnya membahas tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Yang terdapat pada halaman 72 dan seterusnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa fil lailatil hadiyata asyarah, pada malam ke-11, yakhruju minad dunya, orang yang tarawih pada malam ke-11 itu akan keluar dari dunia. Bagaimana? Kayaumi wulida min batni ummihi, seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah hadirin, kita menjadi manusia baru, kembali suci bersih. Jadi jangan nodai, tentu nanti kita akan merugi. Lalu bagaimana cara menjaga kebersihan diri kita? Tentu saja dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Intinya kita istiqomah dalam kebaikan. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tunaikan tarawih malam ke-11. Kerjakan puasa Ramadan sampai tuntas. Agar berkah Ramadan terus berbekas.
terpatri kuat di dalam jiwa, tak akan bias. Perkawinan dini banyak yang berselisih. Sampai di sini, terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Syukur kepada Allah Ta'ala, pencipta alam semesta. Keagungannya tiada tara, meliputi dunia, alam maya, dan alam raya. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam teruntuk Muhammad Rasulullah, penunjuk kebenaran di jalan Allah. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjut pada pembahasan pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 tentang fadilat puasa, include di dalamnya membahas tentang keutamaan atau fadilat tarawih di bulan Ramadan yang terdapat pada halaman 72 dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailati tsaniyata asyarah," pada malam yang ke-12, "Ja'a yaumul qiyamah." Orang yang tarawih di malam ke-12 itu akan datang pada hari kiamat. Wa wajhuhu, dan wajahnya. Bagaimana wajahnya? Kal qamari lailatal badri, bagaikan bulan purnama. Alhamdulillah pemirsa YouTube sekalian, pandanglah bulan purnama. Indah bukan? Cahayanya yang terang membuat pikiran tenang, hati kita pun menjadi senang. Nah, pancaran dari wajah-wajah orang yang mendirikan tarawih di malam 12 itu laksana bulan purnama. Insya Allah. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tarawih malam ke-12, ayo dijaga. Di dunia kita terhindar dari bahaya. Di akhirat wajah kita bercahaya, bersinar laksana bulan purnama. Burung pelikan makan pipih. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Syukur kepada Allah tiada bertepi. Karena kucuran Allah tiada berhenti. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan salawat dan salam karena beliau selalu benar dalam berkalam. Apa kabar pemirsa YouTube budiman? Sudah makan? Astagfirullah. Masih berpuasa? Semoga dengan berpuasa tercapai segala asa, asal tidak putus asa. Mari kita lanjutkan pembacaan dalam kitab Durratun Nasihin jilid 1 yang membahas tentang fadilat atau keutamaan puasa, yang di dalamnya juga dijabarkan tentang keutamaan tarawih dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailatis salisata asyarata," pada malam ke-13, "Ja'a yaumul qiyamah," datang pada hari kiamat. Orang yang melaksanakan tarawih pada malam ke-13 itu
aminan min kulli su', dalam keadaan aman dalam segala keburukan dan kejahatan. Masya Allah, hadirin, aman adalah keadaan yang memang kita harapkan. Saat itu ditutupi segala aib, dihapuskan segala dosa, dan kita aman. Apa artinya aman? A, Allah, M, menjaga, aku, N, nantinya di hari kiamat. Jadi aman artinya Allah menjaga aku nantinya di hari kiamat, insya Allah. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-13 jangan ditinggalkan. Mari bersama kita dirikan agar berkah Allah terus dikucurkan, dunia akhirat kita terselamatkan. Balikpapan kotanya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah ilahi Rabbi, tempat seluruh makhluk dan alam tunduk mengabdi. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah panutan seluruh alam. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel yang sama, materi yang sama, pembicara yang sama. Pembaca Kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya yang membahas tentang fadilat puasa, dan di dalamnya termasuk fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatir rabi'ata asyrah, pada malam ke-14, ja'atil malaikah, para malaikat datang. Untuk apa malaikat datang? Yashhaduna lahu, para malaikat memberikan kesaksian untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang menegakkan tarawih di malam ke-14 itu. Annahu qad shalla tarawiha, bahwa dia sudah melakukan sholat tarawih. Fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah, maka Allah tidak menghisapnya pada hari kiamat. Masya Allah. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, orang yang melakukan tarawih pada malam ke-14 akan terhindar dari hisab di padang mahsyar. Bayangkan hadirin sekalian, bermiliar orang, bertriliun orang antri untuk dihisab di padang mahsyar yang matahari hanya sejengkal saja di atas kepala kita, sementara kita lepas dari hisab. Mau? Silahkan dirikan tarawih pada malam ke-14 dan seterusnya. Ya, bisa? Pasti bisa. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Malam ke-14 jangan lewatkan untuk tarawih. Beramar soleh janganlah pamrih, agar lepas hisab yang sangat perih, terhindar dari api neraka yang mendidih. Kalau mau makan ikan, tangan harus bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah.
Allah tempat segala puji, puja dan syukur. Semua makhluk sujud bersyukur. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan salawat dan salam, pencerah dan imam seluruh alam. Apa kabar pemirsa YouTube setia? Mudahan masih berpuasa, jaga hati dan stamina, dan selalu menjalankan perintahnya. Semoga kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada episode yang ke-15 tentang pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, yang memuat tentang penjelasan fadilat puasa, juga termasuk di dalamnya keutamaan tentang tarawih di bulan Ramadan. Kitab Durratun Nasihin ini adalah karangan Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatil khamisata asyarah, pada malam ke-15, tusalli alaihi, orang yang mendirikan tarawih di malam ke-15 itu akan didoakan. Siapa yang mendoakan? Al-malaikatu wal hamalatul arsy wal kursi. Akan didoakan oleh para malaikat dan para penanggung arasy dan kursi. Masya Allah. Penduduk langit turut mendoakan orang-orang yang tarawih di malam ke-15. Kalau yang mendoakan penduduk bumi itu mah biasa. Tapi kalau penduduk langit yang mendoakan kita, itu baru luar biasa. Maka oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku, waktu yang tinggal 15 hari ini jangan sia-siakan. Isi dengan semua kebajikan. Isi malamnya dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Insya Allah kita termasuk orang yang didoakan oleh penduduk langit. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-15 tunaikanlah. Amal soleh perbanyaklah. Agar kita selalu dilindungi Allah dan penduduk langit pun ikut bermadah. Siapkan makanan untuk kenduri. Cukup sekian, saya undur diri. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah. Tempat bermadah, tumpuan keluh kesah bagi orang-orang yang selalu resah dan gelisah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan salawat, karena beliau penunjuk jalan selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan salam, karena cintanya kepada umatnya sangat mendalam. Hadirin pemirsa YouTube budiman, semoga selalu dalam perlindungan dari Allah pemberi keamanan. Hari ini kita lanjut pada episode 16. Kembali saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, yang di dalamnya memuat penjelasan tentang keutamaan puasa dan keutamaan tarawih Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatis sadisata asyarah,
pada malam ke-16 Ramadan. Kataballahu lahu, Allah menetapkan bagi orang yang melakukan tarawih pada malam ke-16 itu. Apa yang ditetapkan Allah? Bara'atan najati minan nar. Bara'atan najati minan nar. Kebebasan dari api neraka. Wa bara'atid dukhuli fil jannah. Dan kebebasan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dua kebebasan diberikan Allah kepada orang yang melakukan tarawih pada malam ke-16. Apa yang lebih nyaman dari kebebasan? Bebas aku, bebas, kata Rhoma Irama. Tapi menurut saya bebas adalah B, bebas. E, engkau. B, berbuat. A, asal. Asal apa? Asal bertanggung jawab. Artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab, sungguh terlalu. Jadi S terakhir adalah setia. Kepada siapa? Setia kepada aturan Allah. Sehingga kebebasan yang diberikan kepada Allah kepada kita itu bebasnya terbatas. Bukan bebas seperti binatang buas tanpa batas. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-16. Kita terhindar dari neraka dan pasti bebas. Sebagai pahala bagi umatnya yang pantas, surga menunggu bagi mukmin berkelas. Siap makan? Ayo bayar. Cukup sekian, jangan bubar. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah tempat memuja karena Dia adalah raja segala raja. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tumpuan salam karena beliau penyayang alam. Apa kabar pemirsa YouTube setia? Masih setia menantikan saya agar dapat share ilmu bersama? Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah. Masih tarawih? Alhamdulillah. Masih marah? Cukuplah, sabarlah. Karena puasa mengajarkan kita kesabaran. Benar? Pasti benar. Pemirsa, kita lanjut pada hari ini episode yang ke-17 melanjutkan pembahasan kita tentang pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya tentang fadilat puasa dan juga fadilat tarawih Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa fil lailatis sabi'at asyarah, pada malam ke-17 yu'ta, Allah akan memberikan kepada orang yang tarawih di malam ke-17 itu apa yang diberikan hadirin? Misla sawabil anbiya. Dia diberi seperti pahala para nabi. Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan. Very amazing, wonderful. Pahala seperti para anbiya. Sungguh tidak bisa dibayangkan. Maka tidak usah dibayangkan. Kerjakan saja. Tunaikan saja. Segerakan tarawih. Masalah pahala, biar Allah semata yang menentukan. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-17 segera tepati. Bukti Anda insan yang berhati.
Semoga dapat pahala seperti pahala para nabi sebagai ganjaran yang pantas dari Sang Robbi. Makan tomat, campur pepaya. Saya rehat, tunggu saya. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah tempat bersyukur karena nikmatnya yang tiada terukur. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan salawat karena jasanya yang membawa selamat. Hadirin pemirsa YouTube Juara, ngantuk ya? Lumrah. Capek ya? Masa capek? Kan banyak di rumah. Ngapain aja di rumah selama puasa? Ngabuburit? Enggak lah, kena tabulirit, lari tebirit-birit karena ada COVID, hati-hati digigit. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita masuk episode yang ke-18, pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1, halaman 72 dan seterusnya, tentang fadilat puasa dan juga fadilat tarawih di bulan Ramadan, yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa fil lailatis saminata asyrah, pada malam ke-18 Ramadan, nada malakun, seorang malaikat menyeru, ya abdallah, hai hamba Allah. Tentunya orang yang melakukan tarawih di malam 18 yang diseru. Innallaha radiya anka, Allah telah reda kepadamu. Wa an walidaika, dan juga reda kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ibarat pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali tarawih di malam 18 ini, 2 kenikmatan yang diberikan Allah, 2 keredaan yang diberikan Allah. Reda kepada kita dan juga reda kepada kedua orang tua. Nikmat apa yang lebih tinggi dari keredaan Allah? Karena reda Allah adalah reda, ilahi, dari Allah, ridha Allah, bukan ridha Roma Irama ya. Oke hadirin, sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tarawih malam ke-18 sangat berharga karena Allah memberikan ridhonya. Ridha Allah juga untuk ayah bunda. Semoga kita bahagia dan masuk surga. Makan untuk di pinggir paya. Jangan ngantuk. Terus ikuti saya. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pujian untuk Allah, Tuhan yang disembah, tempat berpasrah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Salawat dan salam hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu benar dalam berbuat dan berkalam. Hadirin YouTube, apa kabar? Ada yang lapar? Atau ada yang sangar? Atau ada yang tetap bugar? Apapun keadaan kita dalam berpuasa ini, yang penting adalah menjaga hati. Sesuai pesan A.A. Gym dalam lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai,
Jagalah hati lentera hidup ini. Apa hubungannya lentera dengan hati? Karena bila lentera tetap menyala, hati kita juga bisa terang. Bila hati kita terang, pikiran kita jadi tenang, kita bisa menghasilkan ide yang cemerlang. Betul apa betul? Betul kata Ipin dan Upin. Baiklah hadirin, hari ini memasuki episode yang ke-19 yang membahas tentang fadilat puasa dan juga tarawih di bulan Ramadan yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, di mana di dalam kitab tersebut terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailati tasi'ata asyrah, pada malam ke-19, yarfa'ullahu, Allah akan mengangkat. Apa yang akan diangkat Allah? Darajatihi fil firdaus, Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan tarawih di malam ke-9 ini dalam surga firdaus. Masya Allah, saya tidak sanggup memikirkan nikmat yang begitu hebat ini. Maka tidak usah kita pikirkan, mari segera kita kerjakan. Kita isi malam-malam Ramadan ini dengan mengaji, bukannya menyanyi, dengan bersedekah, bukannya marah, dengan taubat, bukannya berdebat atau melakukan hal-hal yang mudarat sampai sahur telat. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-19 jangan lalaikan dan terbius, karena pahala akanlah hangus. Anda termasuk rugi dan terberangus, tak mendapatkan nikmatnya surga firdaus. Udang dikuliti, lari ke teter. Terus ikuti dan share. Jangan lupa. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala asa. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat untuk sang reformer, salam untuk sang pionir. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inovator. Apa kabar pemirsa YouTube setia? Masih mengikuti saya? Alhamdulillah. Hari terus berlalu, puasa pun ikut berlalu. Tapi jangan biarkan bibir keluh, basahi lidah, istighfar selalu. Hadirin yang saya cinta, karena Anda setia mengikuti saya, hari ini kita masuk pada episode yang ke-20, pembahasan tentang fadilat tarawih, di mana fadilat tarawih atau keutamaan tarawih ini terdapat atau dibahas di dalam kitab Durratun Nasihin jilid 1 pada halaman 72 dan seterusnya, karangan dari Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah. Baiklah, kita langsung pada pembahasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa fil lailatil 20, pada malam ke-20, yu'ta, Allah memberi kepada orang yang melakukan tarawih pada malam ke-20 sawabas syuhada'i was salihin, pahala seperti para syuhada dan salihin. Masya Allah, begitu besar ganjaran orang yang melakukan tarawih di malam ke-20 ini. Tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda. Belum tentu kita akan bertemu pada Ramadan tahun depan.
Mungkin Anda duluan atau saya yang duluan menziarahi Anda. Jadi mari segera, ayo segera berbuka. Maaf nanti saja ya berbukanya. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-20. Bulatkan tekad, jangan mengeluh. Walau mengantuk dan bermandi peluh, pahala syuhada dan solihin akan berlabuh. Ikan belut bikin geli, jangan luput, terus ikuti channel ini. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you.